videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema kelas 5 ya, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya subtema 2, manusia dan lingkungan, dan pembelajarannya di pembelajaran keempat. Nah, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 4 ini secara mandiri terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa melihat video kakak kali ini dan mencocokkan jawabannya dengan video kakak. Nah, langsung saja ya, di pembelajaran 4 ini, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu penampakan alamnya seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, di sini ada ayo mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari yang pertama ini adalah gunung, sawah, dan yang lainnya. Ini adalah, kalau gunung ini adalah penampakan alam ya, bukan buatan. Sungai juga penampakan alam. Ini juga penampakan alam, dan ini adalah penampakan buatan ya. Untuk bendungan ini penampakan buatan. Kalau yang ini kayaknya ini adalah penampakan alam ya. Jadi penampakan buatannya itu adalah bendungan saja. Kalian bisa centang, dan ini silang. Nah, di sini ada ayo berlatih. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk soal nomor 1, penampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Penampakan alam yang tampak pada gambar tersebut adalah antara lain sawah, pegunungan, sungai, dan bendungan. Nomor 2, penampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Dapat dilihat pada gambar bahwa yang termasuk dalam jenis penampakan alam buatan adalah bendungan. Yang ketiga, apakah penampakan alam itu? Penampakan alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam, baik karena adanya aktivitas manusia ataupun peristiwa alam. Yang keempat adalah apakah penampakan buatan itu? Penampakan alam buatan adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang disebabkan oleh adanya aktivitas manusia. Nah, lanjut ya. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayah hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Terus, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Nah, di sini ada ayo mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland.
Sebagian pulau di daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hujan tropis yang sulit ditembus. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Wijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Lanjut ya, di sini ada ayo berlatih nama-nama pulau dan bentang alam secara umum. Nah, di Jawa itu gunungnya ada Slamet, Sindoro, Arjuna, Galunggung, dan Merapi. Lembahnya ada Lembah Dieng, Cilengkrang, dan Glen Cayon. Bukitnya adalah Sumedang, Kidul, Bukit Candi Agang, dan Bukit Moko. Sungainya Selayu, Citadei, Citarum, Citandui, Brantas, Sunter. Dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang, dataran rendah Madiun. Nah, untuk pantainya Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Nah, ini adalah untuk Sumatera. Gunungnya ada Kerinci, Leuser, Dampo, Bandahar, Marapi, Talamau. Lembahnya Ngarai Sinao, Lembah Anai, dan Lembah Harau. Bukitnya Bukit Minangkabau, Kerinci, Bukit Barisan. Sungainya Asahan, Deli, Batanghari, Kambar, Lokan, Merangin. Dataran rendahnya ada Pantai Timur Sumatera, dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dataran rendah Cermin. Pantainya ada Lampu, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Untuk Kalimantan, gunungnya ada Bukit Raya, Liang Peran, Menyapa, Halo, Latuk. Lembahnya ada Sungai Kapuas, Danum, Kahung, dan Lembah Barito. Bukitnya ada Dinding, Bukit Lintang, Kriam, Kerambaka ya, Bukit Tekenang, Danau Sentarung. Sungainya ada Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kayan. Dataran rendahnya ada Pangkalabun, Pulau Kapuas, dan Pulau Pembuang. Pantainya ada Pantai Anggdana, Pantai Penola, Pantai Melawai, dan Pantai Perawan. Untuk Sulawesi, gunungnya ada Bawakeng, Klabat, Sabutong, Latimojong, Mahawu. Untuk lembahnya ada Bada, Rama, Magalitukum, Besoa. Bukitnya ada Bukit Lulu, Bone, Barui, dataran tinggi Waiji, dan dataran tinggi Penreng. Sungainya ada Bila, Jenberang, Palu, Poso, Kanoweha, Layang, dan Walane. Dataran rendahnya ada Maros, Barum, Pangkep, Bulukumba, Selayar, Bantaeng. Dan pantainya ada Tanjung Bina, Bulukumba, Pantai Aparalang, Pantai Lokasi Makadar, dan Pantai Selayar. Untuk Papua, gunungnya ada Puncak Jaya, Iro, Mebo, Umisi, Bici, Dapon, Soto. Lembahnya ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Sukri. Bukitnya ada Karang, Mit Arapak, Bukit Kobre, dan Bukit Teletabis. Sungainya ada Digul, Membramo, Udir, Rosbian, Maro, Tariku. Terus dataran rendahnya ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafura, pesisir Transfly. Pantainya ada Trito, Teluk Venu, Pantai Yenbeba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Nah, ini untuk Kepulauan Maluku ada lagi gunungnya ada Binayak, Gam Konoro, Gam Lama, Gunung Api Banda, dan Dukono. Lembahnya ada Lembah Argo, Lembah Alimato, dan Lembah Waipo. Bukitnya ada Bukit Durian, Bukit Kolmadiai, Bukit Tidore. Sungainya ada Apu, Kastelo, Marikerubu, Sungai Masiulangi, dan Sungai Ruate. Dataran rendahnya ada di wilayah Ambon, Maluku Utara, Pulau Kecil, dan Pulau Seram Timur. Pantainya ada Pantai Ora, Pantai Ngubriotar, Nastepa, Jikumerasan. Pulau Bali. Nah, Pulau Bali gunungnya ada Batur, Agung, Abang, Adeng, Batu Karu, dan Merbu. Lembahnya ada Lembah Pantunan, Lembah Tukar, dan Melangit. Bukitnya ada Bukit Asa, Bukit Cinta, Bukit Jambul, dan Bukit Belong. Sungainya Ayung, Balangan, Tikat, Buleleng, Pangi, Pakerisan. Dataran rendahnya ada Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Bulian. Pantainya ada Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah Lor, Pandawa, dan Nusa Dua. Dan di sini ada Kepulauan Nusa Tenggara. Gunungnya ada Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewoloto,
Rokatenda, lembahnya Bola Paleo, Jerebu, lembah Rinjani, lembah Paonda, lembah Hijau Lombok, bukitnya ada Batu Hidung, Bukit Mando, Bukit Marese, Bukit Pangaisan. Sungainya ada Kambaniru, Aisesa, Wera, Wajalu, Benanain, dan Putih. Dataran rendahnya terdapat sepanjang pantai utara dan barat mulai dari Jeleweh di pantai barat. Pantainya Segigi, Gili Trawangan, Sekotong, dan Pantai Kuka. Lanjut ya, di sini ada Ayu mengamati. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsimu. Untuk membantu kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Tuliskan hasilnya pada kolom. Nah, kalian bisa menuliskannya di sini ya. Kakak tidak menuliskan di sini karena ini sesuai daerah kalian masing-masing. Kalian bisa mencari bantuan atau meminta bantuan guru kalian untuk mengerjakan ini kolom ini ya. Lanjut, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hari sama, yaitu 12 jam. Lanjut ya, di sini ada keadaan iklim Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama adalah iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, di sini ada ayo berlatih ya. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Yaitu pada bulan Oktober sampai Februari. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Pada bulan April sampai dengan Oktober. Terus yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Iklim musim atau muson terjadi karena pengaruh angin musiman yang berubah-ubah dan berganti arah setiap 6 bulan atau setiap setengah tahun. Angin muson di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu muson barat dan angin muson timur. Tahukah kamu bahwa bentang alam Indonesia, fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Lanjut ya, di sini ada ayo membaca, yaitu beragamnya flora dan fauna Indonesia. Nah, di sini kalian bisa membaca sendiri ya. Kakak tidak harus membacakannya karena ini banyak sekali. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu sesuai dengan buku kalian yang judulnya adalah beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini kakak lanjutkan. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas ya. Nah, untuk paragraf yang pertama adalah Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna, ide pokoknya. Untuk paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Seperti iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Untuk paragraf ketiga, faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Yang keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang kelima, selain iklim, tanah dan air merupakan faktor abiotik. Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Untuk yang keenam, di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Yang ketujuh, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah, seperti ini ya.
Lanjut di sini ada ayo mengamati, pahami bahasan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Dan karakteristiknya adalah jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, contohnya seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Lanjut ya, di sini bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat keragaman fauna di Indonesia. Amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Nah, kalian bisa mengamatinya. Nah, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatnya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagai kekayaan alam yang tidak bisa dipengaruhi, misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukan sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming, meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Nah, di sini oleh karena itulah kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Lanjut ya, di sini menurut coraknya fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Woolwich. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, kalian bisa membaca ini ya, fauna Indonesia bagian barat tipe asiatis, fauna Indonesia bagian tengah tipe paralihan, dan fauna Indonesia bagian timur tipe Australia. Nah, kalian bisa membaca sendiri ya di buku kalian. Di sini tidak kakak bacakan, kalian bisa membaca sendiri di buku kalian. Nah, di sini ada ayo berlatih, pasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila yang sesuai. Ini kakak kerjakan dulu biar kalian kelihatan. Untuk sila pertama itu adalah mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menganggap membantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila ketiga, menjenguk teman yang sakit. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah jawabannya. Besarkan lagi ya, kalian bisa melihatnya. Nah, di sini ada ayo mengamati, amatilah gambar berikut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa melihat ya, gambar 1 centang, nomor 2 tidak, 3 centang, 4 centang, 5 tidak, 6 centang, 7 centang, dan 8 tidak. Lanjut, di sini ada segala perbuatan yang kita lakukan
haruslah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga mohon maaf ya, videonya terpotong. Kakak lanjutkan lagi, dan ini tidak perlu kakak bacakan ya. Di sini kakak akan langsung membahas di Ayo Renungkan. Amatilah kondisi sumber daya alam yang ada di lingkunganmu, tempat tinggalmu. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, di sini kakak menyontohkan sesuai dengan lingkungan kakak. Sungainya di sini ada kurang baik, kakak centang. Hutannya kurang baik, kakak centang. Pohon dan tumbuhannya baik, hewannya juga baik, kakak centang. Nah, ini sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian ya. Nah, lanjut, yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, bersihkan saluran air yang ada di rumahmu. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya, dan merapikan pepohonan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan bantuan kedua orang tua kalian. Nah, di video kali ini sampai di sini ya. Mohon maaf ya, kakak tidak lengkap membacakannya dalam video ini, tetapi kakak membacakan semua jawaban-jawabannya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam penyampaian materi maupun jawaban yang telah kakak berikan. Kakak kurang ada kekurangan, maksudnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.